Hai guys semuanya, assalamualaikum, good malam guys ya. Nih tadi aku habis mandiin bu bosku, aku istirahat sebentar di kamar yang ngesis ya guys ceritanya. Dan lihat cek rekapan nih, masuk 7 orang. Alhamdulillah guys, lumayan udah terkumpul. Dan nih tadi ada masuk lagi, belum aku cek di WhatsApp ya, karena aku belum buka WhatsApp. Dan nih aku mau keluar dari kamar dulu ya, karena aku mau lanjut kerja dulu, seperti itu ya. Aku mau kerja dulu guys, lanjut kerja dulu karena ini waktunya ya sudah malam ya. Saatnya aku mau nyiapin nih masakan, misalnya Pak Bosku untuk makan siang besok dan untuk sarapan guys nih. Makanya kita besoknya ada duse ya. Akunya siapin ya, Pak Bos belum nih cuci piring juga ya. Guys nih nasinya harus diguling-gulingkan dulu nih karena dikit-dikit ya. Ya begini guys, kerja di Taiwan tuh nggak seindah yang kalian bayangkan, dan tidak mengenal lelah dan tidak mengenal waktu ya. Siang buat malam dan malam buat siang, ibaratnya seperti itu. Kaki buat kepala, kepala buat kaki, dan begitu sebaliknya. Pokoknya seperti itulah guys, Taiwan seperti ini sadu ya. Jadi tidak yang seperti kalian bayangkan enak-enak ya. Memang sih gaji TKW besar ya guys di Taiwan. Gaji kalau gaji normal ya guys kurang lebih 9 jutaan, kalau terus tinggi lebih ya. Lah kalau kayak aku begini guys, karena Pak Bosku orangnya baik dan semua kebutuhanku ditanggung, plus agent askes medikal tuh ditanggung juga ya, dibayari dan uangnya dikasihkan aku, plus naik gaji ya. Naik gaji 2 kali dalam bulan 1 sampai bulan 5 ya, dinaikkan 2 kali ini. Dan bukan cuma-cuma guys, alhamdulillah aku sangat bersyukur banget ya. Pertama kali bulan 1 sampai bulan 4 tuh 3000 NT, kurang lebih uang Indonesia 1,5 jutaan ya guys ya. Itu belum termasuk potongan agent dan askes kurang lebih 1 juta dalam 1 bulan ya. Aku dikasih tambahan seperti itu sama Pak Bosku ya, digaji full. Dan sama artinya guys, tambahan gajinya aja sekian, 1,5 juta tambah 1 juta ya dalam 1 bulan ya guys, berarti 2,5 jutaan ya, belum termasuk yang bulan 5 dan 6, 7 ini juga ditambah lagi karena corona. Kemungkinan besar Pak Bosku nambah ini aktif terus seperti ini ya guys. Ini udah bulan 5, 6, 7 ditambah lagi naik gaji kurang lebih hampir 3.000, 1,5 jutaan lagi kurang lebih hampir ya. Berarti nanti kalau diaktifkan seperti itu sama artinya naik gajinya 3 juta ya guys, kurang lebih ya, 2 kali naik gaji kurang lebih 3 juta, nanti plus agent askesnya 1 juta, berarti kurang lebih 4 jutaan ya guys, khusus tambahan dari Pak Bosku naik gaji plus jatah agent askes medikal dikasihkan aku ya. Itu bukan termasuk medikal guys, agent sama askes saja ya, kurang lebih 4 juta naik gaji, jatah agent askes ya, kurang lebih 4 juta setiap bulannya. Pak Bosku nambahi aku seperti itu selain gaji pokok ya guys, itu selain gaji pokok, cuma tambahannya aja ya. Dan selain lembur ya guys, seperti itu. Dan aku benar-benar bersyukur banget, meskipun aku di Taiwan tuh kerjanya ya lumayan capek ya guys, namanya kerja ya, itu aku tetap semangat. Karena apa guys, karena bosku tuh baik gitu loh, dan tidak pelit ya, seperti itu. Intinya seperti itu. Pokoknya aku seneng lah bekerja di sini. Aku tidak ingin mengecewakan bos keluarga. Intinya aku benar-benar bekerja bukan cuma mencari uang saja, tapi juga mencari apa guys, agar semua keluarga bos itu juga puas dengan hasil kerjaku dan tidak kecewa, seperti itu. Jadi aku bekerja bukan cuma untuk mencari keuntungan, untuk mencari uang, untuk kesenanganku sendiri gitu guys, maksudnya keuntungan sendiri. Jadi semuanya harus puas dan seneng gitu loh guys dengan hasil kerjaku. Dan alhamdulillah selama 8 tahun 4 bulan ya guys aku merawat bu bosku, perkembangan semakin membaik ya. Yang dulunya nggak bisa gosok gigi, yang dulunya nggak bisa makan sendiri, nggak bisa minum pakai sedotan,
dan nggak bisa ambil makanan sendiri, semuanya sekarang serba bisa. Yang dulu badannya bengkak ya guys, kayak beri-beri seperti itu ya, berisi air, alhamdulillah sekarang enggak. Setelah aku telateni dalam apa ya guys, kontrak kedua ya, aku balik ke sini kontrak kedua itu aku pijat setiap malam sebelum tidur guys, kurang lebih tuh 1 jam sampai 1,5 jam aku sambil musikan Indonesia ya guys ya. Itu aku pijatnya pakai botol guys, botol seperti ini guys, tapi botol pakai itu Cio nih Pak Bos, tuh pakai botol ini aku isi separuh air dingin separuh air panas, dan aku kocok-kocok seperti ini, dan aku pijetin ke seluruh tubuhnya Bu Bos seperti itu. Jadi yang bengkak-bengkak itu jadi hilang guys, selama kurang lebih 1 tahun ya aku lakukan rutin setiap malam seperti itu. Nah di semenjak itulah guys, keluarga Pak Bosku semua tahu hasil aku apa guys, hasil aku merawat Bu Bosku itu benar-benar optimal dan menghasilkan buah yang memuaskan dan gitu ceritanya. Dan dulu Pak Bosku setiap harinya, setiap seminggu sekali tuh bantu pijat sama Bu Bosku ke tempat jauh guys, Kelung apa mana gitu ya. PP kurang lebih 1 jam 2 jam ya, PP 2 jam, belum termasuk nanti macet, belum termasuk nanti antri di tempat pemijatan seperti itu. Dan memakan waktu dan capek banget karena Pak Bos istirahatnya juga cuma liburnya Sabtu dan Minggu ya guys, dan sedangkan untuk mengantar pijat Bu Bos tuh juga capek ya. Dan pada akhirnya aku menawarkan jasa aku guys, nggak usah dipijatkan ke jauh tempat, aku bisa memijat kok, seperti itu. Aku memberi tawaran seperti itu ke Pak Bosku guys, dengan cara aku itu dengan memakai otakku sendiri gitu guys, gimana caranya aku bisa memijat Bu Bos agar badannya itu tidak bengkak dan tidak kayak beri-beri keluar air gitu loh guys ya. Jadi kalau kita pegang badannya Bu Bos, tangannya, kakinya tuh kita pegang pakai jari kita tuh nggak kembali guys, jadi tenggelam ke dalam gitu loh, nggak cepat pulih kembali ya. Pada akhirnya aku mempunyai cara, dan otakku tuh aku mainkan, oh dengan cara sebegini ya, karena ibaratnya kayak orang stroke gitu ya guys, kayak orang stroke, kayak orang lumpuh seperti itu ya, itu seakan-akan peredaran darah itu kurang lancar gitu. Jadi aku mengibaratkan bagaikan barang yang dimasukkan ke dalam freezer seperti ini ya, jadi peredaran darahnya tuh membeku seperti itu, nggak lancar. Nah pada akhirnya aku menemukan ide seperti itu tadi, aku masukkan air di dalam botol ya, air separuh air panas separuh air dingin itu tadi ya, aku kocok-kocok sampai aku pijitnya itu selesai 1 jam kurang lebih, sampai 1,5 jam. Jadi setiap kali itu air sudah dingin aku tuang separuh, aku rebus air panas lagi, begitu seterusnya sampai selesai pemijatan seluruh tubuh. Nah pada akhirnya guys, alhamdulillah membuahkan hasil, dan hasilnya tuh optimal banget, dan sekarang cantik normal kembali seperti selayaknya orang tidak sakit seperti kita, seperti itu. Nah semenjak itu Pak Bosku sudah nggak pernah pijit-pijitin lagi, dan yang dulunya Bu Bosku tuh minum obat tuh ada 12 macam guys. Setiap bangun pagi tidur ya, sebelum sarapan sampai mau tidur tuh cik minum obat sampai 12 macam. Aku aja yang nggak minum tuh kayak blenger gitu loh guys, kayak bosen gitu ya, apalagi yang minum gitu. Dan pada akhirnya karena perkembangan Bu Bos tuh semakin lama semakin baik, dan kemungkinan dokter sudah menyarankan tidak harus minum obat ini ya, kemungkinan. Nah karena itu juga minum burung walet, sarang burung walet, minum jamu rebusan dan lain-lain sebagainya tuh banyak banget ya guys. Dan pada akhirnya itu nggak perlu diminum gitu guys, dan obat-obat yang mahal itu ditinggalkan. Jadi sekarang cukup minum obatnya dokter, ini obat dokter ya, ini obat dokter biasanya ini minum obat dokter ini ya, ada 4 macam, dulu ada 5 macam guys, sudah ditinggalkan 1 karena membaik ya. Ada 4 macam obat ini, nggak usah aku tunjukin, dah gini aja ya. Dan minumnya cuman obat dokter itu tadi yang diminum, sama ini titi vitamin nggak tahu, terus ini kanduan kayak kelentang gitu guys, nggak tahu namanya apa, buat apa gunanya, terus sama obat otak. Jadi cuman minum ini aja guys sekarang, 4 macam. Ini obat dokter dan ini kanduan diminum sesudah
sebelum sarapan ya. Dan ini apa guys, kayak vitamin gitu guys. Biasanya minumnya aku campuri dengan madu murni ya, seperti itu. Madunya ternak sendiri, yang mau order silahkan merapat guys. Dan sama ini obat kue tayau, itu namanya obat yang mahal untuk otak, seperti itu saja ya. Dah dibuang 8 macam guys yang mahal-mahal. Jadi Pak Bosku ibaratnya tuh lebih lebih apa guys, hemat gitu loh, nggak boros lagi. Jadi Pak Bosku tuh sekarang ibaratnya ngasih aku uang gaji, naik gaji, dan memberi apa kebutuhanku hari-hariku mencukupi, itu nggak rugi gitu guys. Dia mungkin merasa tidak rugi karena sekarang pengeluarannya juga tidak sebanyak dulu sebelum aku rawat Bu Bos, sebelum aku kasih ide aku pijeti itu tadi. Dulu sebelum aku pijeti dalam jangka kurang lebih selama 1 tahun itu ya guys, itu banyak banget pengeluarannya tuh, banyak banget. Terus Bu Bos tuh pokoknya nggak seperti saat ini, seperti itu loh guys, seperti itu. Jadi ya seperti itulah ceritanya, singkat katanya di Taiwan seperti itu perjuanganku. Jadi aku tuh bekerja intinya tidak cuma ingin mencari apa ya guys, keuntunganku sendiri, bukan cuma aku ingin bekerja karena mencari uang gitu saja. Jadi aku juga mencari apa ya guys, kepuasan keluarga bosku juga, untuk apa, supaya dia tuh juga puas dengan hasil kerjaku, dan kerja buku tuh benar-benar nyata gitu, real, nyata, ada hasilnya. Terus Bu Bosku semakin membaik, itu udah cukup seneng aku. Kadang sama mamanya Bu Bos itu aku dibilangin, Dad, nanti kalau Bu Bos bisa jalan, kamu aku siapin amplop tebel buat kamu. Terus aku tuh terharu, aku sampai nangis guys. Nggak perlu seperti itu Mbah. Intinya ya tante ya kan, panggilnya Ai, karena apa, aku merawat Bu Bos perkembangan membaik, aku udah ikut seneng. Nah saat itu kan Bu Bosku nggak bisa nggak pakai pampers ya guys di rumah, tanpa pakai pampers dia bisa. Aku kalau Bu Bosnya di rumah nggak pakai pampers, nanti kamu aku kasih uang. Aku tuh dikasih uang guys, aku nangis, dikasih uang, aku dibonusi dikasih uang gitu loh, sama mamanya Bu Bos dikasih 3.000 saat itu. Dan senengku lagi ya, di saat pertama kali aku di sini ya, mungkin belum tahu ya guys gimana cara kerjaku ya. Saat pertama kali aku cuti pertama kali ya, tahun 2016 tuh Pak Bosku ngasih uang pesangon aku 3.000 NT guys. 3 kali 5, kurang lebih 1,5 juta ya. Tapi setelah aku cuti kedua guys, sungguh terharu, lipat kali lipat puluh lipatnya guys ngasihnya. Uang pesangon aku pulang plus pesawat itu. Jadi aku tuh benar-benar terharu, benar-benar terima kasih, bersyukur banget gitu loh guys. Ya kemungkinan saat aku di sini pertama belum tahu sebenarnya aku tuh bagaimana kerjanya ya guys. Terus kan semua itu dilihat ya guys sama bos, mungkin oh kerjanya ini bagus, hasilnya juga bagus, kemungkinan gitu. Setelah aku cuti kedua guys, ngasih uang tuh nggak cuma-cuma guys. Jadi tadinya ngasih 3.000 NT ya, pertama kali aku dikasih uang 3.000 NT cuti, aku masih ingat. Soalnya itu yang 1.000 aku buat beli masker Mary Kay ya guys, yang mahal, yang bagus dulu guys, Mary Kay ya, perawatan Mary Kay itu di bandara, karena aku juga dulu pakai seperti itu, Mary Kay itu. Nah di bandara aku beli buat itu 1.900 gitu zaman tahun 2016. Nah itu uang yang ngasih Pak Bos. Nah tapi setelah aku cuti yang kedua tahun 2019 ini guys, ngasih uangnya tuh nggak cuma-cuma, lipat kali puluh lipatnya guys, dari yang cuti pertama kali ya. Sah aku gajian bulan, aku karena cutinya bulan 5, berarti digaji bulan 4, bulan 5, 2 bulan gaji nggak aku minta ya. Terus diminta itu gajian, itu aku dibonusi 10.000 uang sini guys, 10.000 NT. Ini aku tambahin uang kamu 10.000 NT. Itu aku terharu guys, terharu, terima kasih lah. Intinya ya nelongso lah guys ya, ditambahi 10.000 NT, itu kurang lebih uang Indonesia 5 jutaan ya guys. Itu yang pertama kali. Terus malam-malam seperti ini aku ringkes meja, ditanya, Mini kamu besok dijemput agentmu kapan, jam berapa kan gitu. Nah belum tahu bos, itu aku dikasih lagi 5.000. Nah saat itu, waktu itu aku mau pulang, diantarin apa, koperku kan berat ya guys, otomatis aku diantarin ke bawah sama Pak Bosku, istilahnya sama diantarin yang jemput mobil loh guys, dipasrah nih lah intinya ya, seperti itu. Aku ditambahi lagi 5.000 buat pegangan di jalan. Nah di saat seperti itulah aku ingat akan kebaikan orang ke aku, makanya aku tuh
ingin bikin orang yang baik ke aku kecewa gitu loh guys. Jadi aku benar-benar di sini tanggung jawab kerjaku, benar-benar menjaga amanahnya, menjaga kejujuranku. Jadi seperti itu ceritanya. Dan itu pun pesawat PP dulu masih cuti pertama itu paruan guys. Setelah aku cuti kedua ini semuanya yang nanggung Pak bosku PP. Dan karena puasa ya mahal, itu pesawat harganya 20.500, itu udah berapa juta, 5 kali 5 kali 10, 5 juta, 10 juta, 10 juta lebih guys pesawatnya saja ya. Itu belum pas ngurusi KTP, itu ARC aku kurang 700 NT juga dibayari. 7 kali 5 berapa, 15, 7 kali 5 35, 350 ribuan, pokoknya udah puluhan juta guys. Aku cuti yang kontrak kedua itu Pak bosku tudun uang ke aku puluhan juta. Itu belum beliin aku kardus, aku dibeliin kardus seharga 2.400, kardus jumbo, disuruh marketing bajuku karena aku udah beli kardus satu nggak muat ya, terus dibeliin lagi itu seharga 2.400, 2.500 gitu ya guys, penak ngomong ya. 2 kali 5 10 1.250.000-an kurang lebih guys. Udah berapa coba, belum mamanya Bu Bos juga ngasih uang aku. Makanya aku tuh bener-bener apa ya guys, bener-bener ingin membuat semua keluarga nih bosku itu nggak kecewa gitu loh. Dengan cara gimana? Dengan cara aku kerja yang baik, merawat Bu Bosku yang baik, dan perkembangannya supaya membaik dan bisa pulih kembali, seperti itu harapanku. Jadi aku tidak ingin mengecewakan lah, intinya seperti itu. Makanya aku tetap semangat meskipun di sini aku capek, aku tuh tetap semangat ya. Karena apa? Karena semua bos yang ada di sini baik, semua keluarganya baik. Kalau di sini bosku nggak baik, jahat sama aku, istilahnya kasar lah, apalah ya, nggak mungkin lah aku betah 8 tahun 4 bulan gitu loh. Karena aku tuh hatinya kecil banget guys. Sekali aku dimarahin orang atau diomelin orang, diomong orang tuh cepet kecil hati, cepet nangis, cepet apa ya guys, cepet pengennya nggak mau di sini, seperti itulah intinya. Kalau bosku jahat, bosku suka ngomel-ngomel, istilahnya kalau seperti itu kemungkinan aku nggak betah di sini gitu loh, karena aku orangnya tuh nggak bisaan gitu. Jadi aku itu orangnya kecil banget hatinya, tapi cita-citaku besar guys, semangatku besar, seperti itu. Tapi ya itu nggak apa-apa, aku capek kerja nggak apa-apa, pokoknya jangan capek hati, seperti itulah intinya, seperti itu. Jadi keluarga bosku juga tahu tentang aku gitu guys. Yang penting kerja, utamakan kejujuran, tanggung jawab.